Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Antonio Conte secara resmi meninggalkan Inter setelah sukses membantu Nerazzurri memenangkan gelar Serie A musim ini. Inter memutus kontrak Conte dengan kesepakatan bersama dan pemilik klub akan membayar pesangon sebesar 7 juta euro untuk tahun terakhir kontraknya. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis baru-baru ini, Nerazzurri mengumumkan melalui situs West Club bahwa FC Internazionale Milano dapat mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Antonio Conte perihal pemutusan kontraknya atas kesepakatan bersama. Klub ingin berterima kasih kepada Antonio Conte atas pekerjaan luar biasa yang telah dilakukannya, yang berpuncak pada gelar Liga ke-19 di kasta tertinggi Liga. Antonio Conte akan selamanya menjadi bagian dari sejarah klub kami, bunyi pernyataan klub. Conte sudah tidak sejalan lagi dengan Suning, di mana ia bersikeras ingin mempertahankan semua pemain yang dia anggap penting untuk skuadnya. Di sisi lain, pemilik klub menolak untuk memberikan jaminan dan tetap berupaya mengumpulkan dana dan penghematan dengan cara melakukan penjualan sejumlah pemain kunci. Sempreinter.com mengungkapkan jika Inter tertarik mengganti Conte dengan pelatih Simone Inzaghi. Sudah ada kontak yang terjalin antara Inter dengan sang pelatih pada Senin kemarin, menanyakan apakah ia tertarik untuk menggantikan Conte yang dilaporkan tinggalkan Nerazzurri. Pelatih 45 tahun ini yang kontraknya berakhir pada 30 Juni mendatang dikabarkan merespon ketertarikan Inter ini dengan positif, di mana ia tertarik untuk mengambil alih kursi kepelatihan Inter. Namun dari kabar terakhir dari Sky Sport, sang pelatih sudah memperpanjang kontrak dengan Lazio sampai tahun 2024. Artinya dia tidak akan bergabung dengan Inter. Inter juga dilaporkan sudah menghubungi pihak Allegri, namun mereka meminta 10 juta euro per tahun dan Inter hanya punya budget 7 juta euro per tahun. Sepertinya Marotta harus memutar otak mencari pelatih berkualitas dengan gaji rendah. Jurnalis Italia Franco Vanni membeberkan fakta bahwa Antonio Conte tidak akan bisa bergabung dengan klub rival Inter di Serie A musim depan setelah secara resmi meninggalkan Nerazzurri. Inter telah menyisipkan klausul dalam kesepakatan pemutusan kontrak yang menyebutkan Conte tidak diperbolehkan pindah ke tim lain di kompetisi papan atas Italia musim depan. Oleh karena itu, Conte hanya bisa menangani klub luar Italia jika dia ingin segera kembali melanjutkan tugasnya sebagai pelatih, meskipun sulit untuk memprediksi ke klub mana dia bakal berlabuh. Tidak banyak waktu bagi Nerazzurri untuk memulai merencanakan proyek musim depan di tengah kesulitan keuangan klub. Tetapi sang juara harus terus bergerak maju dan menemukan cara untuk mempertahankan gelar yang kredibel di musim depan. Mantan striker Inter, Eder, melancarkan serangan terhadap Suning karena penanganan mereka terhadap Antonio Conte. Eder pernah bermain untuk klub Suning lainnya, yaitu FC Jiangsu, yang dibubarkan Suning justru setelah klub itu berhasil menjadi juara Liga Super Cina. Pemain berdarah Italia Brasil itu dibiarkan tanpa gaji dan sekarang menyaksikan Suning membuat kekacauan serupa di Inter, di mana Conte menjadi korban terbaru Suning. Sebagai penggemar, saya berharap hal yang sama tidak terjadi di Inter. Setelah kami memenangkan Liga Super Cina, Stefan Zhang dan ayahnya membuang semua kerja keras yang dilakukan oleh para pemain, staf, dan direktur.
Dan sekarang di Inter, mereka membuang semua kerja keras yang dilakukan oleh Conte karena mereka membutuhkan 100 juta euro di kantong mereka. Mereka tidak peduli tentang sepak bola dan kerja keras semua yang berada di tim. Striker Inter Romelu Lukaku telah menulis salam perpisahan yang emosional untuk mantan pelatihnya Antonio Conte di media sosial. Lukaku adalah rekrutan termahal Conte pada musim panas 2019 dan dia telah berkembang pesat dan menjelma menjadi salah satu striker terbaik di dunia di bawah bimbingannya. Anda datang pada waktu yang tepat. Pada dasarnya telah mengubah saya sebagai pemain dan membuat saya lebih kuat secara mental dan yang lebih penting kami berhasil menang bersama. Kemenangan adalah yang terpenting bagi Anda dan saya senang Anda menjadi pelatih saya. Saya akan menjaga prinsip Anda selama sisa karir saya. Sungguh menyenangkan bermain untukmu. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Saya banyak berutang budi pada Anda. Lukaku menjadi salah satu pemain yang masa depannya diragukan setelah Conte memutuskan pergi dari Inter. Kepergian Conte dari Inter disambut kekecewaan para tifosi. Mereka tak terima ex-pelatih Juventus itu hengkang dari klubnya di saat fans lagi sayang-sayangnya dengan sang pelatih. Supporter Inter lantas menjadikan presiden klub Stefan Zhang sebagai sasarannya. Pengusaha asal Cina itu dianggap bertanggung jawab atas kepergian Conte dari Giuseppe Meazza. Conte sebelumnya memang santer dikabarkan berselisih paham dengan Zhang. Dia tak mendapat jaminan kucuran dana untuk memperkuat skuad musim depan lantaran pihak klub tengah berhemat demi menyelamatkan keuangan klub yang sedang krisis. Dilansir La Gazzetta dello Sport, para fans Inter yang kecewa kemudian memasang spanduk protes kepada Zhang di luar markas klub. Mereka mendesak pemilik saham di Suning Group itu hengkang dari Milan. Zhang, ambil tanggung jawabmu atau tinggalkan kota ini. Begitu isi spanduk protes yang dibentangkan tifosi Inter yang ditandatangani barisan Curva Nord, dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Merebut kembali juara kini menjadi kekecewaan. Pelatih, staf, dan para pemain tidak saling bersentuhan, sambungnya. Mantan presiden dan pemilik Inter Milan, Massimo Moratti, tetap yakin Nerazzurri memiliki masa depan yang sama meskipun Antonio Conte tak lagi menjadi pelatih klub. Inter tetap memiliki masa depan yang sama meski ada pergantian personil, kata Moratti seperti yang dilansir AFCInternews.it. Meski supporter Inter Curva Nord mengecam kebijakan presiden klub Stefan Zhang, namun Moratti tetap percaya pada presiden klub asal Tiongkok itu dengan mengatakan, "Saya tidak tahu tentang spanduk kurva, tetapi ini adalah reaksi yang biasanya mereka lakukan sebagai bentuk partisipasi mereka untuk klub. Tidak ada yang menginginkan situasi sulit ini dan saya pikir dia telah melakukan segala kemungkinan untuk mengatasinya."